P3 Kode, pelatihan, pengolahan, dan pengemasan kopi secara modern sebagai upaya pemberdayaan petani kopi di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bagian A adalah tujuan program. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Ciburial adalah untuk meningkatkan kemampuan para petani kopi dalam mengolah hasil kebun kopi secara maksimal dengan memanfaatkan penggunaan listrik dari mikrohidro yang ideal di siang hari, untuk digunakan sebagai sumber tenaga mesin pengolahan kopi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan pengolahan kopi menjadi kopi bubuk siap saji dengan menggunakan mesin penggiling kopi listrik dan alat pengemas. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka pengetahuan dan keterampilan para petani kopi dalam pengolahan kopi dari awal sampai dengan pemasaran dapat meningkat sehingga berdampak juga pada peningkatan pendapatan masyarakat. Bagian B, penerima manfaat. Pelatihan yang bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat ini diikuti oleh kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencarian sebagai petani kopi di Desa Ciburial yang khususnya tinggal dekat dengan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Karena dalam proses pelatihan ini salah satunya akan bekerja sama dengan pihak pengelola dari Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Bagian C adalah langkah kegiatan. Yang pertama adalah proses pemetaan potensi yang terdiri dari gambaran umum Desa Ciburial. Kemudian yang kedua adalah kondisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi sumber daya alam di Desa Ciburial. Proses selanjutnya adalah analisis potensi penyusunan desain model. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kelemahan, kemudian yang ketiga adalah kesempatan, dan yang terakhir adalah ancaman. Proses selanjutnya adalah penyusunan desain model yang terdiri dari pra-pemberdayaan, proses input, sosialisasi, kemudian kegiatan, dan yang terakhir adalah tujuan dan output. Proses selanjutnya adalah proses sosialisasi dan diseminasi. Proses yang kelima adalah pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Kemudian, proses yang keenam adalah penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi. Langkah kegiatan yang selanjutnya adalah konsultasi dan pendampingan. Kemudian, langkah ke-8 adalah monitoring dan evaluasi. Dan langkah yang terakhir adalah tindak lanjut dan pengembangan. Bagian D adalah tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tahapan afektif, tahapan kognitif, tahapan psikomotorik, dan tahapan konatif. Bagian E adalah pendekatan. Metode penerapan teknologi proses pengolahan kopi bubuk yang siap saji dilakukan melalui prinsip pendekatan cara pengolahan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal berupa budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Proses pengolahan dilakukan tanpa banyak merubah kebiasaan masyarakat Desa Ciburial dalam mengolah kopi yang selama ini dilakukan. Penambahan peralatan dan sumber energi yang digunakan disesuaikan dengan sumber energi terbarukan yang diperoleh dari energi listrik mikrohidro. Tahapan penerapan teknologi dimulai setelah selesai tahapan proses pengolahan kopi yang selama ini dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Ciburial. Pendekatan teknologi ini dilakukan agar petani kopi yakin bahwa teknologi yang diperkenalkan mampu meningkatkan nilai tambah dari proses produksi yang selama ini dilakukan, sehingga para petani kopi pun dalam berpartisipasi dapat melakukannya dengan maksimal. Proses penerapan teknologi dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan dan keberlanjutan menyesuaikan dengan 9 proses pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya disampaikan. Kemudian bagian F adalah hasil kegiatan. Kegiatan pengolahan kopi secara tradisional sebelumnya telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ciburial yang khususnya tinggal dekat dengan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.
Peningkatan teknologi pengolahan kopi untuk menghasilkan kopi bubuk yang khas produksi masyarakat Desa Ciburial akan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya kalangan petani kopi. Alternatif penggunaan energi listrik yang ideal di siang hari dari mikrohidro yang dikerjasamai oleh pihak pengelola Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda harus dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber energi pengolahan kopi bubuk. Adapun indikator-indikator keberhasilan kegiatan dalam program ini diantaranya adalah para petani kopi dapat mengetahui dan memahami tentang pengolahan kopi dan pengemasan kopi yang memadai, juga mampu dalam pengolahan kopi secara memadai dan pengemasan secara kreatif. Kelompok sasaran harus termotivasi untuk mengembangkan budidaya kopi yang disertai dengan pemasaran menggunakan berbagai marketplace yang sekarang ini tengah ramai digunakan dalam kehidupan masyarakat luas. Terakhir adalah model dari hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hutan yang ada pada Desa Ciburial selain dari yang ada pada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda akan bisa dijadikan sebagai sumber air. Air yang tersedia dapat dijadikan sebagai sumber energi mikrohidro yang nantinya akan mendukung program pemberdayaan masyarakat petani kopi.